Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rindu Fidianata. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melakukan pengolahan data panel dengan model VAR atau VCM. Sebelumnya, di video sebelumnya, saya juga telah mengajak teman-teman untuk menggunakan pengolahan data, namun data tersebut data time series. Nah, langsung saja kita lakukan pengolahan datanya. Oh ya, ini data-datanya. Yang pertama, semen Padang, semen Gresik, semen tiga roda, dan semen Bosowa. Di mana datanya dari tahun 1997 sampai tahun 2016. Dengan variabelnya yaitu INV, HS, dan NAK. Langsung, langsung saja kita masuk ke EVIUS-nya. Seperti biasa, kita input data dulu. Nah, di sini perbedaannya kalau time series kita pilih date regular frequency, namun di data panel kita pilih balance panel. Kita mulai datanya di tahun 1997 sampai tahun 2016. Dan number of cross sectionnya yaitu 4, yaitu terdiri dari semen Padang, tiga roda, Bosonoa, dan semen Gresik. Kita klik OK. Langsung saja kita masukkan datanya. Kita input semua data ini, copy, kita pastikan di sini, lalu kita simpan dengan nama grup. Nah, di data panel ini, langkah utama yang kita lakukan yaitu pertama kita lakukan pengujian stasioner, di mana untuk VAR, semua data harus stasioner pada tingkat level yang sama. Dan selanjutnya lalu kita lakukan uji kointegrasi. Ini gunanya untuk menentukan apakah kita melakukan pengujian VAR atau kita melakukan pengujian ke VCM. Oke, untuk itu mari kita simak langkah-langkahnya. Yang pertama, kita lakukan uji stasioner dulu pada masing-masing variabel. Pertama, kita klik INV, variabel INV, klik double klik, lalu kita klik view, unit root test, kita klik di level 1 dengan include in test equation-nya 0 karena kita tidak termasuk dalam test equation. Lalu lab-nya kita klik otomatis aja. Klik OK. Nah, hasilnya tidak signifikan karena probability-nya besar dari 0,05. Lalu kita tes di first difference. Nah, hasilnya signifikan pada first difference, sehingga data INV ini stasioner pada first difference. Selanjutnya kita lakukan pengujian stasioner pada data HS. Klik view, unit root test. Karena di INV sudah signifikan pada first difference, maka pada data HS kita langsung saja melakukan pengujian di first difference. Nah, pada HS dia juga signifikan dan signifikan pada first difference, sehingga dapat dikatakan stasioner pada first difference. Langsung saja kita ke data NAK-nya. Data NAK lalu first difference langsung. Nah, di sini data NAK tidak signifikan karena probability-nya besar dari 0,05 sehingga tidak stasioner pada first difference. Oleh karena itu, kita lakukan pengujian pada second difference. Kita pilih second difference. Nah, signifikan sehingga data NAK ini signifikan pada second difference dan dapat kita katakan stasioner pada second difference. Oleh karena itu, untuk data-data INV dan HS itu harus stasioner juga pada second difference. Untuk kita lakukan pengujian. Biasanya kalau sudah signifikan pada first difference, maka data tersebut juga signifikan pada second difference. Untuk membuktikannya, langsung saja kita pilih salah satu contohnya yaitu INV. Kita klik second difference. Nah, signifikan kan teman-teman. Untuk AS, kita buktikan juga. Tadi signifikan pada first difference, sekarang kita cek di second difference. Apakah signifikan atau tidak, mari kita cek.
Nah, ternyata signifikan juga. Oke, selanjutnya kita sudah mendapatkan kesimpulan di mana semua variabel ini stasioner pada tingkat uh, second difference. Oleh karena itu, kita melakukan pengujian pada tingkat second difference. Lalu kita melakukan pengujian kointegrasi. Kita klik Quick, Group Statistik, Johnson Cointegration. Nah, kita ketik D I N D H S 2 D NAK 2. Ini kenapa 2? Karena different pada tingkat level second different. Lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa memilih tipe tes yang kita inginkan. Biasanya kita memilih Fisher atau Combine Johansson dengan linear data in trend ini kita klik 4. Lalu kita klik OK. Nah, teman-teman dapat kita lihat bahwa probability-nya itu kecil dari 0,05 atau dapat dikatakan data tersebut atau variabel ini terkointegrasi. Nah, disinilah yang dapat kita menentukan jalan kita kemana kita memilih VAR atau VCM. Data ini terkointegrasi yang artinya kita harus melakukan pengujian menggunakan VCM. Oke, kita langsung saja melakukan pengujian VCM. Kita klik Quick, Estimate VAR, lalu kita klik Vector Error Correction. Kita masukkan variabelnya lagi. 2 D NAK 2. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hasil kointegrasinya dapat kita lihat dengan seksama. Kointegrasi error correction modelnya. Lalu kita ingin mengecek bagaimana hubungan timbal balik antara variabel dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk itu kita ceknya di sini kita klik proc, lalu make system order by variable. Nah, inilah persamaan yang kita gunakan untuk melihat hubungan jangka panjang dan jangka pendeknya. Nah, dari persamaan ini kita klik estimate, lalu kita klik OK. Di sini dapat kita lihat bahwa hubungan jangka panjangnya, di mana 0C1-nya itu probability-nya besar dari 0,05, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan timbal balik antara variabel dalam jangka panjang, karena probability-nya 0,75 yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga hubungan jangka panjangnya tidak signifikan. Jadi hubungan jangka panjang antara variabel dengan variabel lainnya itu tidak signifikan. Untuk mengecek bagaimana hubungan jangka pendeknya, langsung saja kita cek di sini dulu untuk menentukan C-nya. INV, HS, INV lagi, INV. Nah, di sini kita mulai startnya dari C4 sampai C7. Untuk mengeceknya, kita klik View, Koefisien Diagnostik, lalu Wald Coefficient Test. Kita masukkan C4 sama dengan C5 sama dengan C6 sama dengan C7 sama dengan 0. Lalu kita klik OK. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hubungan timbal balik antara variabel dengan variabel lainnya dalam jangka pendek itu signifikan karena nilai probability-nya itu kecil dari 0,05, sehingga dapat kita katakan hubungan timbal baliknya signifikan. Jadi, untuk pengujian di model panel ini, di mana kita menggunakan model VCM, kita hanya melakukan pengujian sampai di sini, di mana kita telah mengetahui bagaimana hubungan timbal balik, apakah signifikan atau tidak dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Nah, jika kita melakukan VAR, jika datanya tidak terkointegrasi, maka kita lakukan pengujian menggunakan VAR. Maka langkah-langkahnya yaitu kita estimasikan VAR terlebih dahulu, lalu kita lakukan pengujian
Hausman test, lalu selanjutnya kita lakukan pengujian fixed effect atau random effect. Nah, disitulah terdapat perbedaan dalam penggunaan VAR maupun VECM. Nah, baik teman-teman, telah tiba di penghujung. Mungkin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya telah menyaksikan video ini, dan mohon maaf jika terdapat kesalahan maupun kesalahan pengucapan. Akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman.